Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib, ayuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana pertama-tama mau minta maaf dulu karena keterlambatan waktu yang qaddarallah, Allah takdirkan ana telat datang ke sini karena mungkin miskomunikasi dalam urusan tiket dan sebagainya. Dan alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan ana bisa datang di jam 10, alhamdulillah. Aslinya setengah 10 ya. Iya, telat setengah jam ya Allah. Ana wallahi haya. Tapi kondisi antum masya Allah semangat untuk datang duluan dibandingkan ana. Ana bersyukur akan hal itu. Tapi ana mau sampaikan di sini, mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa taala dengan waktunya kita itu menunggu, insya Allah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini anak akan membahas tentang masalah lemahnya hati di bawah ujian fitnah. Wallahi sekarang kasusnya itu banyak sekali. Hati yang dulu itu kokoh, kaki yang dulu itu betul-betul teguh di atas sunnah bisa tergelincir. Oleh antum mau cari siapa sekarang? Apalagi orang awam. Ulama besarnya semisal kita sebut Abdullah Al-Qasimi, bagaimana beliau ini bisa menjadi mulhid yang dulunya beliau adalah seorang tokoh yang membantah kelompok-kelompok sesat, baik Syiahnya, Khawarijnya, Sufiyahnya. Beliau bantah, kokoh dulunya. Sekarang bisa tergelincir dan bahkan dia bersyukur kepada syaitan. Itu beliau letakkan rasa syukur dia kepada syaitan di kitab beliau sendiri. Na'udzubillah. Bagaimana hati seorang yang beriman, bahkan hati seseorang yang sudah kokoh, ternyata bisa terpleset, lemah di balik ujian. Wallah alam, kenapa bisa terpleset Abdullah Al-Qasimi? Wallah alam, ana tidak tahu. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Betapa banyak kaki-kaki tergelincir setelah dia itu kokoh, tapi tetap terpleset. Makanya masya Allah, kita tahu bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang maksum, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan terlepas dari dosa-dosa. Ternyata doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, doa tentang masalah apa? Ketetapan hati. Bahkan apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyakul. Beliau ini memperbanyak untuk mengucapkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan ini harus kita panjatkan terus setiap hari. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati saya di atas agama engkau. Wallahi fitnah untuk laki-laki itu biasanya cuma 3: harta, tahta, wanita. Orang bisa berubah pikirannya, orang bisa berubah pendapatnya gara-gara harta. Ustaz, jangan sampaikan A, B, C. Ustaznya tergiur gara-gara amplop semisal. Na'udzubillah. Bisa dibeli dengan harta, bisa dibeli dengan duit pendapat orang itu. Tahta juga sama. Ketika naik jabatan dia makin melempem. Kenapa? Dulunya mungkin dia ini adalah orang awam tapi dia ngaji gitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke sebuah pemerintahan atau dan sebagainya, naik jabatan dia makin melembek. Ada nggak yang gitu? Ada. Dan juga apa? Wanita. Banyak nggak orang-orang berubah pikirannya gara-gara wanita? Banyak. Wallahi banyak. Antum mau cari kemana-mana itu pasti banyak. Na'udzubillah.
seseorang itu berubah pikirannya gara-gara wanita. Fitnah membuat seseorang itu lemah hatinya. Bahkan ana sering ceritakan tentang kasus salah seorang pemuda multazimun masjidah, seorang rajin yang ke masjid. Dia ini tugasnya azan, selalu azan, azan, azan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tadhkirah atau Tadhkiratul Mauta. Dia ketika hendak azan naik ke atas menara. Naik ke atas apa? Menara. Karena zaman dahulu belum ada mikrofon, masih pakai apa, menara, naik ke atas agar suaranya lantang kemana-mana. Pemuda ini naik, ternyata melihat salah seorang wanita yang cantiknya masya Allah. Dia azan, dia ngajak sholat, hayya ala sholah, dia ngajak orang untuk sholat. Ketika dilihat wanita cantiknya masya Allah, turun dia ngajak orang sholat, tapi dia yang apa? Turun dia, nggak jadi azan. Dia ketuk rumah tersebut. Pas dibuka, apa kata dia mengatakan, laqad salabti qalbi, engkau telah mengambil hati saya, engkau telah merusak pikiran saya, kata dia. Apa kata ini wanita? Inilah ujibuka ila riba, aku nggak suka digombal. Kalau kita digituin, semisal engkau telah meluluhkan jiwa saya. Akhwat yang kayak gitu sudah kelepek-kelepek kan kayak gitu. Ini kan apa kata akhwat ini? Ini Nasraniyah dia. Nasrani, agama Kristen. Dia mengatakan inilah ujibuka ila riba, aku nggak suka digombal, jangan gombal saya. Apa kata ini pemuda muslim? Idzan atazawwajuk, kalau engkau nggak mau digombal, aku akan menikahi engkau. Dia mengatakan anta muslim wa ana nasraniyatun, engkau ini seorang laki-laki muslim dan saya wanita Nasraniyah. Wa abi la yuzawwijuni bi muslimin, dan bapak saya tidak akan menikahkan saya dengan laki-laki apa? Muslim. Enggak. Dengan mudahnya dia mengatakan fitnah wanita. Dengan gampangnya dia mengatakan idzan atanassar, kalau seperti itu saya siap jadi apa? Nasrani. Saya siap jadi Nasrani. Tapi berangkatlah mereka ke kanisah, berangkat mereka ini ke gereja. Di sana dia murtad, di sana dia dibaptis, di sana dia nikah. Pulang sampai rumahnya belum bersetubuh, belum bersetubuh. Dia melihat rumah istrinya itu dalam kondisi loteng itu ada yang rusak. Naik dia ke atas atap, ketika naik untuk memperbaiki, kepleset jatuh, famat, langsung meninggal. Murtad baru murtad, belum disetubuhi istrinya, belum dinikmati istrinya, ternyata meninggal. Meninggalnya itu masuk neraka selama-lamanya atau sebentar? Selama-lamanya. Khalidina fiha abada, selama-lamanya dalam api neraka. Apa komentarnya Al-Imam Al-Qurtubi? Khasirat dunya wal akhirah, dia rugi dunia, rugi apa? Akhirat. Khasirat dunya wal akhirah. Makanya ala kulli di sini kita perlu tahu yang namanya hati itu mudah sekali berbolak-balik, mudah sekali bergoncang gitu. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum, kami ini membolak-balikkan hati-hati mereka, wa absarahum, dan pandangan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana dulunya mereka tidak beriman. Jadi ada orang kafir masuk Islam, murtad lagi, ada. Dan ini Allah firmankan, kalau seandainya Allah dengan gampangnya bisa membuat orang murtad, apalagi cuman keluar dari sunnah semisal. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita, Bu dan Bapak-bapak, yang harus kita panjatkan adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ini penting, Mbak, masyaallah. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan jadikan hati kami menyimpang, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah untuk kami. Karena banyak orang dapat hidayah tapi akhirnya melenceng. Makanya disebutkan oleh para ulama, mendapatkan hidayah itu sulit, tapi menjaga hidayah jauh lebih sulit. Wallahil azim, antum mendapatkan hidayah sunnah itu nikmat yang besar. Sulit. Tapi menjaga hidayah sunnah dari cercaan orang, dari celaan orang, dari fitnah dunia, fitnah harta, jauh lebih sulit.
Untuk istiqomah tuh sulit. Makanya banyak nggak kasusnya orang-orang futur? Banyak nggak? Banyak. Apalagi ya Allah, masa pandemi itu Pak, ana tuh ada kawan, na'udzubillah, dulu ikut sama ana sering kajian, kemana-mana ana kajian ada di. Ya Allah Pak, sejak pandemi ya Allah, di rumah kan nggak ada yang keluar sana keluar sini. Tiba-tiba ana lihat kondisi dia merokok. Dulu nggak pernah merokok. Ana nasihati 4 mata. Ana nasihati di 4 mata. Insya Allah. Ketika ana nasihati 4 mata, dia iya, tapi ngulangi lagi. Dia iya, dia ngulangi lagi. Sampai pada kasusnya ternyata pada puncaknya minum khamr, Pak. Minum khamr. Sampai istri ini ngadu sama ana. Ustaz, ana diajak minum khamr sama suami ana. Ai, kaget ana. Istri bercadar. Istri bercadar, kaget ana, ya Allahu Akbar. Sampai ana tanya, bener itu? Bener. Akhirnya ana suruh datang ke pondok, dua-duanya, suami istri yang suruh datang ke pondok. Ana nasihati. Dan memang betul Pak, kondisi ikhwannya udah terlalu jauh. Dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kaum muslimin tergelincir setelah mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan kita perlu tahu, Masya Allah, hatinya Bani Adam bukan kita yang kontrol. Pak, Masya Allah, sekarang anak mau nanya sekarang, antum bisa nggak gerakkan tangan antum? Bisa. Antum mau ke kiri, antum mau ke kanan bisa, kepala bisa, kedap-kedip mata bisa. Tapi ada satu anggota tubuh kita yang nggak bisa kita kontrol. Apa itu? Jantung, atau kita nama qalbun. Qalbun itu bukan hati aslinya, tapi apa? Jantung. Jantung ini kita nggak punya kontrol. Makanya sebelum kita tidur, berdoa nggak kita? Berdoa. Apa doanya? Bismikallahumma amutu wa ahya. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak punya kontrol. Faktanya betul. Jantungnya Bani Adam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Ada di antara 2 jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha haitsu yasha. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah mau. Wallahil azim. Sekarang udah cinta Quran, nanti tiba-tiba dengar sedikit musik aja kepala tuh langsung apa? Langsung ganggu. Masya Allah. Masih mending kalau cuman kepala. Ini tangannya juga gerak, kaki apa lagi, ya Allahu Akbar. Ada ikhwan kita Pak, Masya Allah, kerja di pondok. Beliau ini ada, jadi pondok kami itu ada kebun balam, kebun karet. Jadi beliau yang nakok kan gitu. Jadi tetangga sebelah itu ngadain walimah tuh pakai musik gitu ya. Beliau lagi nakok. Pas lagi nakok itu ada musik, nyambut pula itu Pak, Masya Allah. Fitnah memang sahih, nggak sengaja. Namanya orang baru hijrah. Apalagi dulu memang hobi apa? Musik. Nah, sahih. Dan itu bisa terjadi. Lupa dia nggak sadar. Ya Allahu Akbar, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nggak sengaja memang. Tapi itulah faktanya, memang hati kita kalau nggak Allah jaga, habis kita Pak. Wallahi habis. Karena memang hati kita memang di tangan Allah Subhanahu wa taala, di jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kondisinya seorang yang beriman, Allah ciptakan pasti ada ujian. Pasti. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani. Beliau mengatakan innal mu'mina khuliqa mufattanan. Sesungguhnya seorang yang beriman khuliqa muftanan. Allah ciptakan dalam kondisi pasti diuji. Tapi kapan salah, apa kata Nabi? Tawwaba, dia langsung bertaubat. Ini ndak dinasihati ngeyel. Ada nggak yang gitu? Ada. Dinasihati sama orang, dinasihati sama Allah, dinasihati sama fulan, nggak terima. Bahkan dia nyalahkan orang lain yang nasihatin kita. Bahkan Masya Allah, kita nih Pak, kondisi memang sulit. Nasihatin orang dikira kita nyari-nyari kesalahan, padahal enggak. Memang kita ini diperintahkan oleh Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir fama anta bimudzakir, fadzakir inna fa'ati dzikra. Kan banyak ayat-ayatnya yang memerintahkan kita untuk apa? Saling mengingatkan. Ternyata ditolak Pak, Masya Allah. Bagaimana kondisi orang beriman? Nasiyan idza dzukira dzakar.
Tapi kalau seandainya orang beriman tuh ketika dia lupa diingatkan, dia langsung ingat. Dia mengatakan alhamdulillah jazakallahu khaira. Masya Allah, afwan akhi jazakallah khair, antum nasihati ana. Itu orang yang apa? Orang yang beriman. Tapi orang yang tak beriman ketika dinasihatin, dan ini adalah makhluk yang paling Allah benci. Ketika diingatkan, apa kata dia? Ittaqillaha fi nafsik, engkau urus diri engkau sendiri, enggak usah urus saya. Dia nggak mau diurusin. Dia berbuat salah. Dia merusak, istilah merusak orang lain, merusak orang banyak. Ketika dinasihati, ittaqillah fi nafsik, cukup engkau yang bertakwa kepada Allah dalam jiwa engkau sendiri, enggak usah urus-urus saya. Itu orang yang paling Allah benci. Makanya urusan hati ini bahaya betul, dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, lemahnya hati, kondisi hati itu lemah di hadapan fitnah. Ternyata seseorang itu bisa selamat di akhirat gara-gara apa? Hatinya. Bukan karena hartanya, bukan karena anak-anaknya, bukan karena kendaraannya, tapi karena apa? Hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak akan bermanfaat harta wala anak. Harta itu fitnah, ujian. Anak juga fitnah. Makanya Masya Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah, istri kalian, anak-anak kalian fitnah bagi kalian, fahdharuhum, hati-hati. Pak, anak-anaknya sama antum, istri ujian nggak bagi antum? Kenapa antum diam, Pak? Ujian nggak? Ujian. Wallahil adzim ujian. Hatta Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan istri terbaik. Siapa? Aisyah. Ujian nggak Aisyah bagi Nabi? Ujian, Pak. Tapi Nabi lolos. Nabi lolos dari ujian itu. Kita enggak. Pak, ya Allahu Akbar. Kenapa anak katakan Nabi lolos SAW? Antum pernah nggak punya tamu? Ketika antum menjamu tamu, lagi ngobrol enak-enaknya, lagi adem-ademnya, lagi tenang-tenangnya sama kawan-kawan, tiba-tiba istri antum lempar piring depan antum sampai pecah. Pernah nggak? Pernah nggak istri antum berbuat itu? Ana rasa enggak. Taib, Nabi kita Muhammad SAW ketika dilempar piring di hadapan beliau dan tamu-tamu beliau, marah nggak beliau? Enggak. Apa beliau katakan? Gharat ummukum. Beliau sambil tersenyum ngomong, ibunda kalian lagi cemburu. Sudah. Enggak, kalau kita, Pak, ya Allah, antum pulang semua. Enggak, ini sekarang jatah anak sama istri anak. Antum pulang, tengoklah deh ya. Na'udzubillah. Tapi Nabi SAW itu bisa kontrol hatinya. Beliau bisa jaga jiwanya SAW. Dan itu fitnah. Makanya disebutkan yang namanya harta, anak, istri itu ujian. Kata Allah SWT, fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Pak, Masya Allah, nggak jadi kajian gara-gara pengen jalan-jalan. Kata mereka healing. Pernah nggak kayak gitu, Pak? Iya kan? Iya. Istri kita tuh, Pak, kadang-kadang, ya Allah, Bi, kapan ke mall, Bi? Udah sebulan nggak ke mall. Sering nggak mereka minta itu? Nampaknya sering. Sekarang nanya, Pak, pernah nggak istri kita minta ke kuburan? Nggak ada kan? Bi, ayo Bi, kita ke kuburan, Bi. Mau ngapain nih? Ingat mati. Pernah istri antum gitu? Enggak, mintanya ke mall sudah. Dan antum aminkan. Oh, na'am sahih, sami'na wa ta'na pula tuh lagi. Suami kayak gitu bukannya dididik, ingat masjid, ingat dengan kondisi kajian untuk ilmu. Nggak sampai, ayo deh, betul sahih. Kita belum jalan-jalan. Berangkat ke mall, ke pasar. Padahal antum tahu pasar itu tempatnya siapa? Syaitan. Ya Allahu Akbar. Lalai semua orang. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW, ini stata'ta, kalau engkau bisa, jangan jadi orang yang pertama kali masuk ke pasar. Kenapa? Fa inna syaitana yansibu bihi rayatahu. Karena syaitan itu menancapkan benderanya di pasar. Makanya banyak orang-orang lalai di mall itu, masuk jam 10, keluar jam 10. 12 jam.
nggak keluar-keluar, ya Allah. Bisa betah dia dengan kondisi itu? Fitnah. Dan hati kaum muslimin itu banyak futur di situ. Dulu awalnya semangat, sudah mulai hilang. Ujian. Anak-anak juga sama. Antum mungkin punya anak-anak yang dipondokkan di pondok pesantren di Jawa semisal. Ya walaupun ini Jawa juga ya Pak ya. Mungkin maksudnya Jawa Tengah. Ya ujian Pak, Masya Allah. Bi, ayo Bi kita ke mall, udah lama nggak ke mall di pondok. Sesekali boleh. Tapi kalau nak sering-sering, nak terus-terusan dan sebagainya, fitnah. Anak kata apa? Fitnah. Kalau bisa tuh sibukkan. Makanya anak tuh ingat sekali abi anak. Anak setiap kali pulang dari Imam Bukhari Solo. Anak dari sana Imam Bukhari. Anak setiap kali pulang mondok itu akan ada jadwal liburan Ramadan. Anak selalu i'tikaf sama abi anak sama abang anak. Abang anak sekarang ngajar di Imam Bukhari. Semua, cuma anak aja yang di Sumsel. Semuanya di Bukhari, Masya Allah. Ala kulli hal kondisi seperti itu, anak selalu diajak, ayo nak i'tikaf, ayo nak i'tikaf. Abi anak tak pernah ayo nak ke mall. Yang ngajakin ke mall itu bukan abi anak, tapi siapa? Anak-anaknya, kami nih lah. Tapi abi anak ngomong, jangan nak, bentar lagi, ini Ramadan, kita i'tikaf, kesempatan tuh nggak banyak. Diingatkan. Yang ingatkan orang awam, bapak kami sendiri. Kami yang udah ngerti agama, ujian bagi bapak kami. Na'udzubillah. Sampailah kami baru tahu bahwasanya yang namanya kehidupan itu bukan diambil dari dunianya, tapi apa? Akhirat. Orang banyak lalai, nyari Masya Allah harta. Pak, sekarang kita ya Allahu Akbar, berapa jam antum kerja sekarang dalam sehari? Masuk kantor jam berapa Pak? Jam berapa? Jam 8. Pulang jam 4 atau jam 5? Jam 4. Berarti berapa jam itu? Anggaplah 7 jam atau 8 jam ya. Tapi setelah kerja antum ada nggak langsung kajian sorenya atau maghribnya? Anggaplah kajian. Kajian itu dari jam 6 sampai jam berapa biasanya? Ba'dal maghrib sampai ba'dal Isya. Habis tuh lepas. Ya Allah, sejam belajar agama, 7 jam nyari dunia. Apa nggak kebalik itu? Ulama salaf zaman dulu dibalik Pak. Yang namanya mencari dunia itu sampingan. Mereka itu kerjaan utama mereka nyari apa? Nuntut ilmu. Kapan dah kepepet baru jualan. Sampingan. Makanya yang namanya mencari dunia, ulama salaf zaman dahulu itu cuma wasilah agar mereka bisa mencari akhirat. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Yang engkau cari itu berupa kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa urusan engkau dari apa? Kehidupan duniawi. Boleh jualan, tapi sebagai wasilah. Sekarang enggak Pak, yang sebagai sampingan itu justru apa? Kajian. Seminggu sekali kajian, itu pun tak hadir. Di sini sering ya kajiannya? Alhamdulillah sering. Yang anak takutkan ibu-ibunya ini udahlah di rumah kosong, di rumah ada khadimnya atau ada khadimahnya, ada pembantunya, dikerjain sama urusan pembantu, tapi kajian malas, kebanyakan nonton. Na'udzubillah. Itu udah aib bagi kehidupan seorang apa? Muslim. Kalau udah sampai lalai seperti itu, ibu-ibunya kebanyakan nonton sinetron. Ana tuh dulu ingat Pak, masih kecil deh. Ada dulu itu sinetron Tersanjung. Sampai episode berapa itu? Sampai season berapa? Sampai 6 ya. Masya Allah, Anda enggak tahu Pak. Yang ajibnya ada aja ibu-ibu yang nonton sampai habis. Ya Allah, ibu-ibu kira, anak nanya Bu sekarang, ibu-ibu ditanya nggak sama Allah, umur itu habis 6 season nonton Tersanjung itu, ditanya nggak Bu? Wallahil azim ditanya. Anak bilang wallah, anak uksim billah ya, waktu yang ibu nonton untuk Tersanjung itu sampai 6 season, wallahil azim ada hisapnya.
Siapkan aja Bu sekarang jawabannya apa. Yang jelas kan sudah terjadi. Ada hisabnya. Kenapa? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai ditanyakan 4 hal. Salah satunya an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya digunakan untuk apa. Dan memang kaum muslimin sekarang dilalaikan dengan itu. Masya Allah. Na'udzubillah. Dan itu Pak bahaya. Nah sekarang kemarin itu masyarakat Indonesia disibukkan dengan begadang malam. Nonton apa? Bola. Indonesia lawan Bahrain. Dicurangi pula lagi. Nonton bukannya lillahi tabaraka wa ta'ala, hidupkan malam untuk Allah. Pak, nonton berapa jam antum? Nonton berapa jam? Ana itu cuma lihat di status Facebook aja. Ana buka Facebook, buka Instagram, rame. Ana enggak tahu jadwal Indonesia Bahrain, Ana enggak tahu sudah. Ana taunya dicurangin dan sebagainya. Ya Allah, ana sampai mikir subuh lewat, tak sholat malam, nonton bola dicurangi lagi. Mending kalau menang. Apa kontribusi kita untuk Allah? Antum kira, Pak, anak sekarang mau nanya, antum nonton bola dan akhirnya nggak sholat malam, kemudian nggak sholat subuh, ditanya nggak sama Allah? Wallahil adzim, antum akan ada hisabnya. Ana bilang, wallahil adzim ada hisabnya. Tunggu aja, tinggal kita persiapkan, ya Allah, ana udah tobat atau enggak. Tunggu itu aja. Yang jelas, umur kita itu cuma sebentar. Umurnya umat Nabi kita Muhammad SAW itu ada batasnya. Untuk kita memperbaiki hati yang lemah, itu ada batasnya. Kehidupan yang Allah berikan untuk umat Nabi kita Muhammad SAW disebutkan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara berapa? 60 sampai 70. Bapak-bapak yang paling muda umur berapa? Taib, yang paling tua. Taib. Ana rasa insya Allah ada yang 40. Abi ana itu udah masuk ke 60 sekarang. Makanya ana tuh pengen dekat dari abi ana. Karena udah nyampe 60, nggak mau jauh-jauh ana, aslinya ya. Cuman abi ana nggak bolehin. Abi ana tuh kan kerja di perusahaan kertas PT Tel. Cuman udah pensiun ke Solo ikut anak-anaknya. Ana masih di Sumsel. Ana udah bangun pondok. Abi ana nggak ngizinkan, umi ana juga nggak ngizinkan, nggak. Tetap di Sumsel lanjutkan dakwah karena dulu Iam yang merintis di sana. Nggak dibolehin ana. Insya Allah ada aja rezekinya untuk balik ke Solo. Insya Allah kata Biana gitu. Tapi udah khawatir karena udah masuk umur berapa? 60. Ana pengen dekat gitu karena dulu ana masa kecil itu jauh gitu ya. Maksudnya masa kecil ana itu SD, cuman SD. Ana SMP, SMA tuh lepas. Kayak ana tuh pengen dekat gitu kan karena ana udah sadar ini umur 60 sampai 70. Ada yang lewat 70 ada kata Nabi SAW. Tapi apa? Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sangat sedikit orang lewati umur berapa? 70. Tapi Pak, apa yang sudah kita persiapkan di umur 60 ini? Di umur 70 ini apa yang sudah kita siapkan? Kita kenal sunnah, rajin ibadah umur berapa? Anggaplah umur 40. Meninggalnya umur 60. Lalainya 40 tahun, taatnya berapa tahun? 20 tahun. Aman enggak di akhirat? Udah gitu kenal sunnah masih lalai pula lagi. Udah tahu sunnah, ada kajian masih berpaling. Wallahi fitnah. Anda bilang fitnah. Pak, Masya Allah. Perintah Nabi SAW kalau ada pengumuman kajian disuruh singgah atau dibiarkan? Suruh singgah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau engkau melewati taman-taman surga, maka apa perintah Nabi? Singgah. Farta'u, singgah. Tapi sekarang ini kondisinya taman-taman surga itu diinfokan semuanya. Apalagi Jabodetabek ini ana rasa udah banyak sekali pengumuman itu. Tapi hati kita diuji oleh Allah, mau nggak datang ataukah tidak? Antum tahu Pak, ternyata ada salah seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhin dia. Sebabnya apa? Nggak kajian. Hati dia nggak bisa dia jaga, Allah jauhkan.
Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka milih untuk menyimpang jauh dari Allah, kami jauhkan dia dari kami. Ini siapa yang firmankan? Allah. Kami jadikan hati mereka menyimpang, kata Allah. Tapi pernah kejadian Nabi SAW lagi kajian. Habis kajian Nabi katakan, ala ukhbirukum bi thalathatin nafar. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang, 3 kelompok? Amma ahaduhum, adapun salah seorang dari mereka, dia datang ketika ada kajian. Dia dengar kajian, dia datang ke masjid. Dia duduk di majelis kita. Dan dia cari tempat yang kosong di depan, dia duduk. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Awa ilallah fa awahullah. Dia mencari naungan Allah, maka Allah naungin dia. Hidupnya tenang. Makanya kalau mau hidup itu tenang, bukan banyak di luar, tapi banyak di masjid. Banyak di masjid. Antum kira risau itu gara-gara sedikit duit? Enggak. Antum lihat enggak ustad-ustad? Kalau ustad, anda nggak tahu ya, ustad-ustad di kampung kami itu bukan orang-orang yang kaya. Bahkan gaji anak di bawah UMR. Rata-rata. UMR kami itu 3, ada sebut aja deh ya. UMR kami itu 3 juta. Di bawah itu kami jauh. Makanya kami ini tuh harus terpaksa untuk jualan, harus terpaksa untuk usaha sendiri kayak gitu. Kalau mengharapkan dari pondok enggak bisa. Karena faktornya memang seperti itu. Dan itu banyak sekali yang kita tahu orang-orang seperti itu di bawah rata-rata ekonomi. Tapi sekarang anak mau nanya sama antum, pernah nggak ustadz itu risau? Pernah nggak ustadz itu risau? Anak uksim bilang nggak. Anak di masa pandemi itu, mak, hidup anak itu nggak lagi ada apa-apa. Kalau Allah nggak jadikan anak itu bisa bertahan, anak nggak akan bisa bertahan. Tapi anak nggak risau, karena Allah kuatkan hati anak. Anak itu waktu itu di masa pandemi itu pondok nggak aktif, nggak ada lagi yang belajar dan sebagainya. Waktu itu anak cuma usaha. Anak kira, Pak, usaha anak itu akan sulit. Anak kira lo ya. Karena orang-orang di masa pandemi banyak yang apa? Jatuh ekonominya. Bahkan daya beli masyarakat itu apa? Menurun, berkurang. Itu setahu anak. Banyak yang bangkrut dalam usaha semisal rumah makan, baju, herbal dan sebagainya. Tiba-tiba anak baru mau berusaha di situ. Untuk istilahnya anak bisa bertopang. Hidup anak untuk istilahnya kondisi berusaha. Akhirnya anak coba-coba, bismillah, anak istikharah kepada Allah, anak minta pilihan kepada Allah. Itulah yang membuat para asisten yang lain itu nggak pernah risau, Pak, dalam urusan ekonomi. Minta sama Allah, solusinya apa? Anak tiba-tiba di Facebook itu jumpa Ustadz Malaysia, namanya Ustadz Muhib Khawli, Ustadz Sunnah. Jualan parfum tuh laku nih ya. Itu habis anak minta pilihan dari Allah, apalah kira-kira dan sebagainya, anak nggak tahu juga. Anak ngomong sama istri anak, apa jualan parfum ya? Wallahil adzim, Pak, anak jualan parfum. Wallahil adzim, ana tuh ada cicilan mobil. Cicilan mobil tuh sekitar 2,5 juta. Dari uang itu ana bisa cicil mobil ana balik, dan juga ana bisa memiliki banyak kelebihan dari situ. Dari jualan apa? Parfum. Padahal ekonomi orang ketika itu lagi jatuh-jatuhnya. Orang bisa membeli barang dari kita. Siapa yang buat? Allah. Kan Allah yang istilahnya membuat hati fulan tertarik beli di kita. Kalau enggak akan bisa. Wallahiladzim, kalau enggak akan bisa. Sampai mati enggak akan bisa. Tapi Allah yang jadikan fulan datang, alan datang dan sebagainya. Makanya anak tuh agak bingung orang-orang enggak mau tutup toko ketika azan. Seakan-akan pelanggannya apa? Dikurangi. Padahal sebenarnya kalau dia buka sampai mati pun 24 jam buka, kapan Allah enggak takdirkan orang datang, enggak akan apa? Datang. Makanya minta rezeki dari siapa? Allah. Nah, orang-orang di ketika ekonomi yang sulit itu akan banyak yang terjatuh. Ketika hati nggak kuat, kita bisa apa di situ? Pak, Bu, banyak nggak orang pensiunan akhirnya risau dalam urusan ekonomi? Banyak. Kalau nggak ngaji, orang pensiun dulu gaji semisal dia tuh flat gaji, gaji semisal 10 jutaan, semisal keluar ternyata gajinya tidak pasti, kadang naik, kadang turun. Naik pun nggak sesuai dengan gaji dia dulunya. Kalau nggak ngaji risau. Tapi kalau dia ngaji, dia akan tahu rezeki dia itu biadillah, di tangan siapa?
Allah SWT. Itulah yang membuat akhirnya hati seseorang itu lemah, keropos, rusak dengan ujian-ujian tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua bahwasanya ujian itu akan terus datang sampai kapan? Sampai mati. Ujian dunia, ujian dunia, ujian dunia itu akan terus datang sampai mati. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'udan." Fitnah-fitnah itu akan diberikan oleh Allah kepada hati-hati manusia seperti anyaman tikar. Pak, anyaman tikar kapan ditarik satu, ditarik satu, ditarik satu, ditarik satu, bentuk nggak lagi tikar itu? Nggak bentuk. Nah itu keropos tadi. Akan diuji oleh Allah dengan fitnah-fitnah tadi. Lepas nggak anyaman tadi. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Barang siapa yang dia itu membiarkan fitnah itu diterima di hatinya, Masya Allah, nukitat fihi nuktatun sauda, Allah akan berikan tinta hitam, titik hitam di hatinya. Na'udzubillah. Sampai apa? Sampai kasusnya dia itu tidak menganggap dosa adalah sebuah dosa. Antum tahu, Masya Allah, sampai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalkuzi mujakhia, hatinya Bani Adam saking banyaknya fitnah yang menimpa dia itu seperti panci, balian panci. Panci itu kalau kita balik hitam nggak itu? Hitam. Anda nggak tahu bisa nggak itu dibersihin lagi? Oh bisa ya? Oh Masya Allah, tapi susah kan? Susah. Hati itu juga sama. Bisa selama nggak mati. Karena ada hati itu yang ada tiga hati. Hati sehat, hati sakit, sama hati apa? Mati. Kalkuzi mujakhia ini udah stadium mungkin. Bisa balik, tapi susah, sulit untuk nerima taubat itu sulit. Makanya disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalkuzi mujakhia. Itulah diperintahkan bahwa setiap dari kita harus melihat kondisinya bagaimana. Harus kita betul-betul perhatikan ibadah kita. Apakah kualitas hati kita akan bertambah dengan solat-solat kita, dengan sedekah-sedekah kita, dengan amal soleh kita, atau justru malah berbalik? Banyak nggak orang yang akhirnya malah bermaksiat gara-gara menuntut ilmu? Banyak. Nuntut ilmu tujuannya untuk membangkang. Ada. Untuk mendebat. Ada. Solat tujuan turia. Ada nggak? Ada. Kualitas hati itu jatuh. Kualitas hati itu apa? Jatuh. Dan ini Masya Allah ya, terjadi. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi, di akhir zaman itu akan ada terjadi. Islam cuma sekedar nama, Quran cuma sekedar rosemnya saja, tulisannya saja. Mereka ngambil manfaat. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang sebuah zaman untuk manusia, la yabqa minal islami illa ismuhu, tidak ada yang tersisa dari agama Islam kecuali namanya saja. Terjadi. Fulan agamanya apa? Islam, KTP. Namanya saja, amal nggak ada. Terjadi nggak ini Pak Bu? Terjadi. Illa ismuhu, cuma namanya saja Muslim, Islam. Solat enggak. Solat 5 waktu enggak ada lagi. Solat itu cuman kalau seminggu sekali masih mending. Solat apa? Jumat. Ini kadang-kadang cuman setahun 2 kali. Kapan? Solat Id, Idul Fitri sama Idul Adha. La yabqa minhu illa ismuhu, tidak ada yang tersisa dari Islam kecuali namanya saja, KTP saja. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, dan tidak ada yang tersisa dari Al-Qur'an kecuali rasamnya saja, tulisannya saja. Terbukti Al-Qur'an sekarang banyak enggak yang cuman sebagai pajangan? Banyak. Illa rasul ada rasamnya, dipajang nih tapi tak dibaca semisal. Na'udzubillah. Di rumah bahkan sampai berdebu. Oh enggak Ustadz, kami sekarang teknologi udah canggih. Baca Quran mana laku di HP, di mana di mushaf lagi, di HP lah. Di mushaf mana paten kata dia. HP Ustaz, teknologi. Sekarang kan bisa kan dicek
penggunaan layar kan? Kalau alasan yang gitu, wallahil adzim, coba dicek aplikasi mana yang paling banyak dibuka. Apakah Quran ataukah Facebook? Apakah Quran ataukah Instagram? Jujur aja kita sama Allah, Allah syahid. Allah tahu. Alasannya enggak, sekarang kami baca Quran enggak lagi di mushaf, Ustaz. Di mana? Di HP. Tapi bukalah layarnya, pengaturannya, dicek mana yang paling banyak. Makanya harusnya dibatasin, Pak. Bisa dibatasin, bisa dibatasin. Penggunaan aplikasi itu bisa. Tapi coba sekarang gimana kondisinya? Berapa persen Quran yang terbaca? Kalau alasannya gara-gara pakai apa? HP. Enggak, sekarang kondisinya banyak scroll, enggak jelas. Status orang dilihat dan sebagainya. Anak sampai sekarang ini ringkas-ringkas saja baca Facebook sudah status tinggal, gitu aja. Bahkan status notifikasi pun anak nggak buka. Notifikasi anak sembunyikan. Instagram, wala Facebook, wala apa, anak sembunyikan. Karena mengganggu, istilahnya apa ya, kayak macam ganggu aja, ganggu. Kalau tiba-tiba ting, kling, cuman WhatsApp yang anak biarkan, cuman WhatsApp, yang lain enggak. Kenapa? Karena faktanya seperti itu. Quran sekarang udah jadi rosem saja, masih ada tulisannya, masih ada, tapi nggak ada lagi mentadaburinya. Imam nangis, bingung, ngapa imam nangis? Bingung kenapa imam nangis? Bukan yang dihayati, masya Allah. Antum tahu Umar bin Khattab, lihat Nabi kita Muhammad SAW lagi menangis, lihat Abu Bakar lagi menangis. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, ma yubakikuma, kenapa engkau berdua menangis wahai Umar, wahai Rasulullah? Apa kata Umar? Illam ajid bukaan, kalau aku nggak tahu kenapa kalian berdua menangis, tabakaitu li bukaikuma, aku akan berusaha untuk menangis karena kalian berdua menangis. Imam menangis ya. Kalau Umar, imam menangis, kalaupun tak paham, harusnya kita berusaha untuk apa? Nangis dengan nangisnya imam. Tapi apa yang fakta terjadi? Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Hati manusia itu keras, bahkan lebih keras daripada apa? Batu. Au asyad qaswa, itu kata Allah. Na'udzubillah. Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka bangunannya mewah-mewah. Banyak enggak sekarang masjid-masjid mewah? Banyak, bahkan termasuk tanda hari kiamat. Dengan masjid-masjid itu dihiasi dengan masya Allah besar. Apa kata Nabi? Wahiyya kharabun minal huda. Tapi faktanya roboh dari hidayah Allah. Kosong, melompong. Masjid besar yang sholat cuma satu sof. Masih enak kalau satu sof lebar itu semua penuh. Ini cuma 5 orang. 5 orang yang sholat, na'udzubillah. Masjid besar amirah. Wahiyya kharabun minal huda. Kemudian apa? Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama'nya adalah manusia yang paling buruk di kolong langit, kata Nabi. Ulama'nya mengiyakan kemungkaran terjadi, membolehkan kemungkaran terjadi. Kita, Pak, anak kita semisal berbuat salah, kita ingatkan, nggak boleh ridho, nggak boleh membiarkan. Anak kita semisal berbuat salah, ingatkan anak kita. Istri kita berbuat salah, ingatkan istri kita. Ini nggak dibiarkan. Orang ikhwan dibiarkan. Oh, biarkan aja lah fulan-fulan kayak gitu. Nasihati. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama, kata Nabi. Minhum takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Dari mereka fitnah itu muncul, kepada mereka fitnah itu kembali. Na'udzubillah. Makanya itulah kondisi akhir zaman saat ini. Hati itu lemah. Jadi cuma sekedar casing saja. Casing. KTP Islam casing. Terus apa? Mushaf Quran ada, tapi tak dibaca. Masjid apa? Besar. Tampilan sunnah. Sudah. Casing. Yang penting berjenggot, tak isbal. Tapi akhlak, wallahi ma fi akhlak. Akhlak enggak ada. La akhlaqa indahum wala adaba lahum. Enggak ada mereka adabnya kepada istrinya atau kepada tetangganya, kepada yang lain. Enggak. Cuman sekedar koleksi saja. Atau sekedar tampilan saya, casing saya. Maka disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syahawatul khafiyah. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syahwat-syahwat yang tersembunyi. Taib, syahwat apa yang bisa membuat hati kita itu rusak? Taib. Sampai jam berapa kita? Jam berapa, Bu? Iya, bentar lagi nih, Bu. Ada tanya jawab nggak kira-kira?
Sampai jam berapa tadi jawab? Sampai jam berapa, Bu? Enggak, tadi 11.15. Habis itu setengah 12. Yang fixnya? Sampai jam 12. Jangan nambah lagi. Setengah 12. Berarti tanya jawab sampai jam berapa nih kita? Stop. Biar Anda bisa ukur-ukur. Jam 11 ya? 10 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan langsung tulis saja, Pak, Bu. Nggak ada masalah. WhatsApp? Oh iya. Oh, ada WhatsApp ya? Oh iya, naam sahih. Masya Allah. Baru sih inilah, Bu, kayak gini pakai WhatsApp. Masya Allah, teknologi ya. Masya Allah. Naam, kita bersyukur dengan teknologi. Antum tahu, Pak, sebenarnya nikmat Allah tuh jauh lebih besar untuk kita dibandingkan Qarun. Wallahil adzim. Sebesar-besarnya nikmat Qarun, pernah nggak merasakan kulkas? Bisa nggak Qarun tuh nyimpan ikan sampai sebulan? Nggak bisa, sepekan aja, sehari basi Qarun. Kita bisa. Apakah Qarun pernah merasakan kondisi di musim panas pakai AC? Enggak. Qarun kepanasan. Oh, kita enggak, Pak. Padang pasir dulu Qarun naik onta, kita naik LC. Insyaallah. Sekarang kan orang-orang Arab kayak gitu di padang gurun. Pakai mobilnya, pakai AC-nya dan sebagainya. Qarun nggak pernah merasakan itu. Pakai teknologi HP ini pernah nggak Qarun merasakan? Nggak pernah. Makanya jangan kufur nikmat. Jangan kufur apa? Nikmat. Karena kenikmatan yang kita rasakan itu hisabnya lebih besar dibandingkan Qarun. Karena Qarun tuh nggak sebesar nikmat kita yang kita rasakan. Enggak. Semiskin-miskinnya kita tuh udah merasakan semuanya. AC ya iya, kulkas ya iya, HP ya iya. Dulu Qarun kalau mau balik ke Bani Israel jauh perjalanan. Kita tinggal video call. Video call sudah selesai. Kalau seandainya dulu Rasul, Masya Allah, antum tahu Nabi Ibrahim meninggalkan siapa? Hajar bersama anaknya siapa? Ismail. Apakah bisa komunikasi? Nggak bisa. Ada di Jakarta, istri anak di Sumsel sekarang bisa anak video call. Dek, gimana kabar? Khair ya? Bisa. Dulu mana bisa, Pak? Kangen-kangen nian. Masya Allah. Makanya dulu Hajar ngomong, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk membiarkan kami di sini? Ibrahim cuma diam. Memang khawatir lah. Istri anak ditinggal ke Jakarta, biasa masih ada kawannya, masih ada anaknya. Kalau kangen sama anak tinggal nelpon, kan gitu. Kalau ada butuh-butuh tinggal nelpon. Tapi faktanya, Pak, kenikmatan yang kita rasakan jauh lebih besar dibandingkan mereka-mereka. Makanya syukur apa nih? Nikmat. Taib. Disebutkan syahwat yang bisa banyak melalaikan manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dijadikan indah pada pandangan manusia hubbus syahawat, untuk mencintai syahwat-syahwat. Berupa apa yang pertama? Minan nisa. Apa nisa? Wanita. Nah ini dia, minan nisa. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidak ada satupun fitnah yang aku tinggalkan untuk umat saya yang lebih besar fitnah dibandingkan fitnah wanita. Ayo Allahu Akbar. Fitnah wanita itu memang berat, besar. Semua orang bisa terjatuh di fitnah itu kalau bukan kuat karena iman kepada Allah SWT. Bisa jatuh. Siapapun bisa jatuh kalau nggak digunakan dalam hal-hal yang Allah halalkan. Dan faktanya memang seperti itulah kondisinya para wanita. Taib. Ada satu orang tentang fitnah wanita ini paling berat, tapi bisa bertahan siapa? Nabi Yusuf. Antum tahu Pak, fitnah wanita besar bagi Nabi Yusuf. Sampai disebutkan dalam Al-Quran Karim, Masya Allah, Zulaikha itu wa ghallaqatil abwab, semua pintu dikunci. Kalau dikunci aman tidak? Aman. Wa ghallaqat gitu ya. Ghallaqa yughalliku, itu pasti dikunci. Menutup cuman aghlaqa yughliku. Kalau ghallaqa yughalliku dipastikan memang betul-betul dikunci. Jadi nggak mungkin lagi dibuka. Wa qalat hayy talak. Godalah nih Zulaikha, godain siapa? Yusuf.
Ya Allahu Akbar. Antum tahu posisi Yusuf apa? Budak. Zulaikha apa? Majikan. Majikannya bukan sembarang majikan. Ajmal nisa'i Misr. Wanita yang paling cantik di Mesir siapa? Zulaikha. Wanita yang memiliki kedudukan tinggi siapa? Zulaikha. Masya Allah. Sebenarnya kalau orang digoda sama wanita punya jabatan, punya harta, aman dia biasanya. Kenapa? Bisa disogok orang. Engkau jangan ngomong. Hakim pun bisa disogok. Saya punya jabatan nih, takut orang-orang disogok pula pakai duit. Ada duit, istilahnya duit untuk tutup mulut. Diam mereka semua. Zulaikha itu adalah kaya, cantik, punya apa jabatan. Imratul Aziz kata Allah, istrinya Al-Aziz. Semua orang tahu kedudukan itu. Ternyata ketika digoda, apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? In ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan fitnah wanita. Orang yang Allah naungi, 7 orang yang Allah naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah, Nabi mengatakan, wa rajulun da'atuhum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin. Seorang laki-laki yang digoda untuk berzina oleh salah seorang wanita, dzatu jamal, udahlah cantik, wa mansibin, punya apa? Kedudukan, jabatan tinggi. Orang gak akan percaya kalau dia ngomong enggak, saya gak berzina sama fulan. Aman pasti. Karena kenapa? Punya jabatan yang tinggi. Percaya semua orang. Apalagi disogok untuk orang-orang enggak aman-aman, dia enggak kayak gitu. Sudah. Ternyata apa kata orang tersebut? Inni akhafullah, aku takut kepada siapa? Allah SWT. Fitnah wanita. Nabi Yusuf aja kena, apalagi kita yang awam. Kita yang awam sekantor sama orang yang nggak berjilbab. Antum di kantor gitu kan, ikhtilat kan? Rata-rata biasa gitu kan? Rata-rata setahu ana di kantor umum itu ikhtilat terjadi. Masih mending kalau seandainya laki-laki dipisah, laki-laki perempuan gitu ya. Ini na'udzubillah digabung. Yang sebelah obral paha KFC aja antum beli kalau antum mau nikmati. Berapa paha KFC? Tapi nggak usah beli, udah diboikot. Berapa paha KFC? Paling murah 20 ya. Tapi antum nikmati paha orang sebelah itu, karyawati, free atau bayar? Majan, free. Majan. Kalau antum nggak kuat imannya, sudah. Majan antum lihat. Padahal itulah makanya wajar hafalan Quran kita nggak nambah-nambah. Imam Syafi'i lihat betis lupa, antum lihat apa? Paha. Imam Syafi'i cerdas, pintar, masya Allah. Terkena fitnah, bayangkan, lihat betis putih mulus, betis. Apa? Betis sekali langsung qatul basar, langsung nundukkan pandangan. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhdahu asin. Aku ngadu sama Imam Waqi' akan buruknya hafalan saya akhir-akhir ini, padahal gara-gara sekali maksiat. Itu pun bukan maksiat, tak sengaja. Langsung qatul basar. Masya Allah. Langsung tundukkan. Wanita, bahaya fitnah wanita. Taib, Imam Syafi'i cerdas sekali baca langsung hafal. Kita udahlah hafalannya lelet, megang Quran jarang, yang dilihat tiap hari paha wanita. Masya Allah ya. Apa istilah orang itu? Ngafal juz 30, hilang 30 juz. Hilang galau-galaunya, kita hilang semua. Ngapal juz 30, hilangnya 30 juz, Masya Allah. Maka yang diingat cuma Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas, 3 kul, ya Allah. Kan itu faktanya. Makanya anak pondok, kenapa anak pondok banyak hafalannya? Karena mereka nggak lihat wanita. Anak rasakan itu, Pak. Anak rasakan itu. Maksudnya semakin kuat hafalan kita tuh gara-gara kita menundukkan apa? Pandangan. Fitnah wanita besar. Bagaimana seseorang wanita itu bisa membuat laki-laki itu sampai tergila-gila? Pak, antum tahu satu hadis? Antum perhatikanlah betul hadis ini. Wallahil azim, shadaqa Rasulullah SAW. Rasul itu jujur, nggak pernah dusta. Apa kata Nabi?
ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Tidaklah pernah aku melihat orang lemah akalnya, lemah agama ya. Siapa? Wanita. Ternyata azhab li lubbir rajul min ihdakunna. Min ihdakum. Ternyata mampu untuk menghilangkan akal laki-laki dari kalian yang sempurna. Akal seorang laki-laki yang sempurna bisa hilang gara-gara apa? Wanita. Hati itu lemah, tergila-gila. Antum tahu kasus Majnun Laila? Apa Majnun Laila? Orang yang tergila-gila sama siapa? Laila. Bucin sama Laila. Budak cinta. Katanya gitu. Bucin dia sama Laila sampai disebutkan istilah majnunu Laila. Fitnah. Kencang sekali, Pak. Sampai pada kasusnya dia nggak bisa memeluk Laila, yang dia peluk apa? Tembok rumahnya Laila. Gila nggak itu? Gila, majnunu Laila. Wanita. Makanya istri kita nih, Pak, buat kita gila nggak sekarang? Stres nggak antum sama istri sekarang? Kalau stres, hati-hati, sampaikan, Dek, tadi apa kata Ustadz? Nah, ingat, Dek, ya, jangan lagi mikir-mikir dunia, ingat apa? Akhirat. Itu buktinya. Jadi ala kulli wanita itu fitnah berat. Kedua apa? Wal banin. Apa banin? Anak. Fitnah besar syahwat anak itu. Bahkan anak salah bisa nggak dibela? Bisa. Hati orang tuh lemah. Anaknya salah, tidak mau menyalahkan anaknya. Ini terjadi. Harusnya seorang muslim sampai apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnah syahwat. Oh, kalau seandainya anak-anak disalahkan, anak rusak kehormatan diri anak. Terjadi, takut. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku yang akan potong apa? Tangannya. Fitnah syahwat, Pak. Kita itu bisa melakukan fitnah syahwat karena apa? Anak. Ya Allah, anak dikasih HP. Anak dikasih HP. Anak, ya Allah. Ini wallahil adzim, Pak, ya. Terjadi sama santriwati anak. Dipanggil, anak panggil ke kantor dengan hikmah Allah. Ketahuan ketika liburan apa? Main HP. Main HP, ternyata chatting lah antara ikhwan sama akhwat nih. Anak panggil. Yang anak panggil, Pak, anaknya pertama. Iya, betul. Dia iya kan, dan dia nggak dusta kan. Dia ngomong gitu. Anak panggil orang tuanya. Pak, kenapa dikasih HP, Pak? Ustaz, anak-anak nangis, Ustaz, kalau nggak dikasih HP. Anak bilang, Pak, berapa lama anak antum sama antum ketika liburan? 2 pekan kan? Antum terpikir nggak sama kami sampai 6 bulan anak antum di kami, nggak kami kasih HP, nangis kami berusaha bujuk anak antum nggak nangis lagi, sampai betah di pondok 6 bulan kami bisa tahan. Itu bukan anak kami, itu kami urus, kami jaga ketakwaannya, kami jaga agamanya. Kenapa kami amanahkan 2 pekan rusak? Siapa yang ngasih HP? Orang tua. Belum cukup umur. Dulu kita umur anak-anak SMP masih main kelereng, apa gundu kalau orang dulu, kelereng ya, main kelereng. Dulu kami main kelereng SMP, masih mondok, masih main kelereng, nggak pernah kenal HP. Sekarang udah kenal TikTok, udah kenal joget-joget sana, masih SMP. Bukan lagi sesuatu hal yang tabu bagi mereka. Yang salah siapa? Orang tuanya nggak siap dengan metode itu. Buat anak kok coba-coba. Buat anak tanggung jawab. Amanah, kan gitu kata Caplang kan? Buat anak jangan coba-coba, harus tanggung jawab. Kita harus ngerti kondisi itu. Nggak bisa, Pak. Ala kulil, nggak bisa kita itu sampai terberdaya dengan anak. Anak nangis, biarkan anak nangis. Selama itu bisa ngundang dia kepada fitnah dunia, jangan kasih, Pak. Nggak mati kok anak kita nggak dikasih HP. Insya Allah yakin anak, nggak ada kebutuhan. Tapi kemudian yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Harta-harta yang banyak berupa emas dan perak. Kalau zaman dulu emas dan perak, kalau zaman kita sekarang mata uang tuh rupiah. Budak dunia, budak fulus. Sikit-sikit status masyarakat dihitung dari fulusnya, dari emasnya.
dari apa yang dia pakai, dari apa yang dia gunakan, dari apa yang dia kenakan. Oh, fulan orang terpandang, kenapa? Fulusnya banyak. Padahal kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dipandang tinggi itu berupa apa? Takwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa dari yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling apa? Bertakwa. Tapi sekarang banyak orang-orang sibuk dengan dunia. Bahkan ada kasus sekarang tuh hamba merek. Hamba apa? Merek. HP yang penting ada boba 3. Baju yang penting ada garis 3 Adidas. Atau pakai ini semisal apa dan sebagainya, Anda nggak tahu. Kapan tak bermerek dianggap hina. Padahal ya Allah, Anda tuh ada salah satu ikhwah kita, termasuk ketua yayasan kami. Beliau ini bangun masjid, bangun pondok, sampai MM-an itu memang dari fulus beliau sendiri, sama bantuan dari yang lain ala kuliah. Tapi banyak beliau bantu. Beliau ini jualan mobil, beliau ada showroom. Tapi keseharian beliau, mobil beliau tuh banyak mewah-mewah di situ. Tapi keseharian beliau, tawaduknya beliau tuh pakai ke masjid, ke pondok, kontrol anak-anak santri itu pakai kijang petak tuh nah. Kijang apa kalau zaman dulu ya? Kan kijang kapsul. Ini kayaknya bukan yang petak. Kapsul kan yang Krista, LGX gitu kan. Ini yang petak nih kan, kijang tablet. Kijang kotak, kijang petak. Itu beliau pakai setiap hari. Orang kaya, Pak, berduit itu. Tapi beliau memang dari dulu nggak suka untuk apa nampakkan mewah kali. Bangun masjid beliau sendiri. Kami bangun pondok. Anak bilang, Pak, kita nih, anak ngomong Pak D, Ana butuh ruangan kelas sekian, antum bisa berapa sedana? Ana nggak tahu, antum coba tanya sama ikhwan-ikhwan yang lain. Oke, beliau kumpulkan ikhwan-ikhwan lain sekitar 2M. Udah kita bangun Ustaz. Keluar 2M dari beliau untuk bangun apa? Asrama. Selalu kayak gitu, Pak. Pakaian beliau, Pak, kaos oblong bagus, yang bagus itu cuma jubah untuk sholat. Beliau selalu bagus, selalu rapi. Tapi selesai itu ke kebun, ya beliau pakai baju kaos oblong biasa dan sebagainya. Karena memang kalau orang sudah memandang dunia ini rendah, beliau nggak akan istilahnya memandang apa yang kita pakai akan mengangkat nilai kita. Nilai kita itu ada dalam diri kita. Ketakwaan tadi, bukan karena jamnya, bukan karena kacamatanya, bukan karena pakaiannya, bukan karena sepatunya. Sekarang orang banyak nggak ngoleksi sepatu. Sepatu banyak nggak? Ibu-ibu punya banyak sepatu. Tapi jubah jilbab itu banyak nggak, Bu? Bapak-bapak? Lebih banyak baju bapak-bapak atau ibu-ibu? Tapi dipakai nggak itu, Bu? Oh, dipakai, Masya Allah. Digilir gitu ya? Masya Allah. Ya kalau dipakai nggak apa-apa. Yang anak takut cuman sebagai koleksi. Tapi maksud anak, kenapa nggak dikasih ke anak yatim duit itu? Atau seandainya apa yang hal bermanfaat? Allah alam bisawab. Ala kuliah di sini yang perlu kita ketahui, tidak setiap orang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari fitnah apa? Harta, fitnah rupiah. Akhirnya mereka lemah dan terjatuh dalam fitnah tersebut. Tapi ini anak nggak bisa jelaskan semua. Tema kita masih banyak sebenarnya. Anak baru bahas sedikit. Tapi nampaknya kita tanya jawab nih, Bu ya. Udah banyak nggak masuk pertanyaan Bapak-bapak? Tapi Bapak kalau ada pertanyaan silakan. Bu, baterai anak tinggal 1 nih, Bu. 1% anak tinggal. Soalnya anak baru nyampe ini. Oh, Oh iya, ada power bank enggak ya? Android, Bu.
Type C. Karena tinggal 1% ini. Afwan Pak ya. Afwan. Masuk. Masuk. Masya Allah. Syukur jazakallah khair. Taib. Ini kita ada beberapa pertanyaan yang masuk sini. Jika bulan Ramadan selalu ada penjual takjil, di mana penjual dan pembeli semua orang yang berpuasa, yang transaksinya sangat berlebihan, lapar mata. Fitnah apa ini Pak Ustadz? Karena kejadiannya selalu berulang tiap tahun. Taib. Masya Allah ya. Bulan Ramadan disebutkan syahrus siyam. Apa syahrus siyam? Bulannya puasa. Bulannya nahan makan, bukan bulan kuliner. Sekarang syaitan bagaimana kondisinya merubah fakta yang terjadi bulan Ramadan. Dulu para ulama salaf, bagaimana mereka jadikan bulan Ramadan bulan nahan apa? Makan. Gak terpikir sama makanan. Mereka fokus ke Quran, mereka fokus ke sedekah, mereka fokus kepada apa? Kepada amal puasa mereka. Dan makan mereka gak fokus. Sekarang bahkan ada istilah kita itu ngabuburit, ya kan? Atau buka bersama dan sebagainya. Yang mereka ambil itu adalah posisi bagaimana mereka itu bisa makan-makannya. Padahal Masya Allah ya, ulama zaman dulu itu nggak memikirkan apa yang mereka makan ketika buka puasa, enggak. Nabi pun nggak terpikir apa yang ada Nabi makan. Makanya disebutkan oleh Nabi kita, oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yuftir ala rotobat. Beliau itu buka puasa dengan 3 biji kurma basah. Fa illam takun lahu rotobat fa ala tamarat. Kalau seandainya tidak ada kurma basah, maka dengan kurma apa? Kering. Kalau tidak ada kurma kering, maka apa? Hasawatin minal ma'. Beliau itu cuman minum beberapa tegukan air. Selesai. Kalau kita, ya Allah, karena dunia kuliner di bulan Ramadan, sampai habis buka puasa ketika sholat rukuk pun tak bisa. Sesak napas dia. Sujud mau muntah. Kenapa? Bubur masuk, martabak telur masuk, martabak Mesir ya iya, tekwan ya iya. Kalau kami di Palembang tekwan pempek itu insya Allah ada semua. Yang ajibnya Pak, Masya Allah, santri pernah marahin, ya Allah. Kan bareng-bareng nih kami beli. Kami beli ini, anak tuh beli banyak Pak untuk santri sama jamaah. Jadi beberapa saat itu beli banyak. Udah kami letakkan kan. Pas buka puasa, anak datang nih sebelum maghrib. Loh, kemana pempek tadi yang banyak kok hilang semua? Rupanya dimasukkan gelas sama santri itu. Santri masukkan pempek ke dalam apa? Gelas. Pas dikeluarkan ada 15 biji keluar. Ya Allah, pempek ada 15 biji masuk gelas itu. Gelas plastik Pak, bisa diteken-teken sama dia untuk gak keluar, gak ketahuan. Mana pempek? Itu Ustaz masuk gelas semua. Masa iya? Fulan coba keluarkan. Keluar Pak sampai puluhan biji. Allahu Akbar. Ana malu sama jamaah. Jangan kayak gitu. Orang muslim itu nggak rakus makan. Fitnah. Makanan itu fitnah. Harusnya Anda sebutkan dalam tema ini. Orang itu bisa kena fitnah gara-gara apa? Banyak makan. Banyak makan itu fitnah. Makanya tanda akhir zaman banyaknya orang apa? Buncit. Nabi mengatakan inna min asyrati sa'a ayyadhar as-siman. Yang namanya tanda hari kiamat akan muncul orang-orang buncit. Ibu-ibu, bapak-bapak banyak nggak yang buncit? Banyak. Dulu pas muda-muda six pack, sekarang one pack. Pak, lihatlah kita Pak, Masya Allah. Apa olahraga sedikit. Nabi SAW disebutkan, walaupun hadisnya ini dhaif, kata sahabiat, anda lupa namanya. Beliau mengatakan kalau saya melihat perutnya Rasulullah SAW, zakartul qaratis, aku mengingat kertas-kertas yang dilipat dibuka. Ada nggak lipatannya? Ada. Kita tak ada. Kenapa? One pack tadi
buncit Masya Allah. Jadi banyak makan tuh fitnah. Nabi SAW mengatakan yang namanya makan itu yakfi li bani Adam luqaimat, cukup bagi Bani Adam. Luqaimat tuh beberapa suapan. Lukmah tuh suapan, luqaimat suapan kecil. Ini enggak makan nasi rendang 5 jari nih gerak semua suap. Ini bukan lagi luqaimat, lukmah. Luqaimat tuh kecil 3 jari. Makanya sunnahnya makan 3 jari. Ini enggak, Masya Allah, makan tuh banyak rakus nih. Enggak Allah berkahi. Makanya kalau bisa tuh makan tuh sikit-sikit, 1 porsi untuk 2 orang, enggak ada masalah. Dan itu sehat insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan apa? Kuliner. Sama kayak gini juga. Cobalah syaitan. Makanya syaitan itu ada nggak sih di bulan Ramadan? Dibelenggu kan? Dibelenggu, betul. Ada hadisnya. Tapi apakah semua dibelenggu? Jawabannya enggak. Ada setan-setan yang masih kerucuk-kerucuk itu ada. Apa hadisnya? Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa suffidat maradatu syayatin, yang dikurung oleh Allah di neraka maradah, setan-setan tokoh-tokohnya. Yang kerucuknya dilepas. Apa dalilnya? Abu Hurairah jaga zakat fitr. Zakat fitr kapan? Bulan Ramadan. Kedatangan siapa? Setan jin. Ditangkap sama Abu Hurairah, menjelma nih setannya, menjelma, ditangkap sama Abu Hurairah. Apa dia, setan ini ngomong apa? Innani fakir wali iyal, aku ini orang fakir dan aku punya tanggung jawab keluarga untuk nafkahi mereka, bebaskan saya terpaksa untuk nyuri beras ini. Bebas. Berapa kali datang? 3 kali. Nabi katakan akan datang lagi besok, datang lagi, besok datang lagi. Sampai apa kata Nabi kita Muhammad? Sadaqaka wa kadhub. Ketika itu setannya mengajarkan surat apa? Afwan, ayat apa? Kursi. Kalau engkau baca lan yazala alaika minallahi hafidh hatta tusbih, engkau akan selalu dijaga oleh Allah sampai subuh hari. Apa itu yang diajarkan? Ayat kursi. Apa kata Nabi? Sadaqaka wa kadhub. Iya, dia benar tapi dia dusta. Apa kata para ulama? Jadi ada nggak setan di bulan Ramadan? Ada terjadi, Pak, terbukti. Ada ngeruqyah orang kesurupan di bulan Ramadan. Kapan bulan? Kesurupan. Berarti ada nggak jinnya? Ada. Jadi ala kulli hal yang dibelenggu itu cuma jin-jin yang tinggi. Makanya cobalah tengok. Harusnya Ramadan itu yang paling rame di masjid awal Ramadan atau akhir? Akhir. Faktanya awal. Akhirnya menghilang semua. Kemana? Pada ke mall. Oh, pulang kampung ya, Masya Allah. Kalau pulang kampung masih enak. Yang kami tuh Pak, Masya Allah, masa pandemi ini terjadi sama kami ya di Prabu Muli. Masa pandemi, waktu awal-awal masa pandemi, datang bulan Ramadan pertama. Antum tahu fatwa semua keluar, sholat tarawih di mana? Di rumah. Nggak boleh keluar. Ekonomi orang lagi jatuh-jatuhnya, keuangan orang lagi susah-susahnya. Ya Allah, malam 10 terakhir Ramadan buka serba 35.000. Jalan padat karya Prabu Muli itu Pak, macet. Gak bisa dilewati gara-gara serba 35.000. Padahal ekonomi lagi susah, duit lagi nggak ada, rame. Setan bukan itu? Syaitan yang buat. Bagaimana mereka itu bisa nggak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jadi ala kulli di sini bulan puasa itu fitnahnya adalah urusan makan-makan. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, jika istri ditinggal meninggal suami selama masa iddah, apakah tidak boleh keluar rumah sama sekali? Enggak boleh. Apakah boleh keluar untuk mengikuti kajian agar mengurangi kejuruan selama di rumah? Boleh. Kalau untuk belanja, untuk menuntut ilmu, itu boleh. Yang penting tidak boleh tabarruj, tidak boleh pakai hias, nggak boleh pakai perhiasan dan sebagainya, nggak boleh. Nggak boleh, karena masih dalam masa apa? Iddah. Jadi seperti itu. Kalau untuk belajar boleh. Kalau untuk belajar kan darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ketika kita dizalimi diperbolehkan mendoakan keburukan? Boleh. Makanya hadis Nabi kita Muhammad SAW, iyyaka wa da'watal madlum wattaqi da'watal madlum. Hati-hati engkau dari doa orang yang terzalimi. Hati-hati, berarti doa baik atau doa keburukan? Doa keburukan. Kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara orang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi doa dia untuk mustajab. Bahkan Masya Allah, orang kafir dizalimi, kapan dia berdoa mustajab enggak? Mustajab. Orang kafir mustajab.
Makanya antum tahu dari mana kata Syekh Ibnu Utsaimin dalilnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin pada kasus Muadz ibn Jabal diutus ke Yaman. Apa kata Nabi? Hadis tadi, hati-hati engkau ketika berdakwah dari dua orang terzalimi, karena tidak ada perantara, tidak ada penghalang antara orang terzalimi dengan siapa? Allah SWT. Mustajab doanya. Tapi apa kata sebagian kaum muslimin? Loh, kalau seandainya doa orang kafir terzalimi dikabulkan, berarti Allah cinta orang kafir? Enggak. Allah enggak cinta kekafirannya, tapi Allah cinta karena Allah tuh maha adil. Allah cinta kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha adil, ya mau enggak mau sah dia untuk berdoa keburukan. Makanya hati-hati dari doa apa? Orang yang terzalimi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh, cuman bagusnya doa kebaikan. Ustaz, mau tanya bagaimanakah cara tobat orang pernah memasang susu dan sampai mengamalkan puasanya pada waktu masang susu itu? Apakah harus dibersihkan ruqyah? Tapi sudah pernah ruqyah, apakah susu itu dan amalannya sudah hancur? Ustaz, mohon penjelasannya. Tapi biasanya kalau sudah ruqyah itu ada dampaknya. Orang pasang susu itu biasanya ada dampaknya. Semisal orang pasang jimat, itu insya Allah ada dampaknya di keluarga dia, di diri dia, di anak-anak dia, itu biasanya ada. Nah, orang pasang susu itu biasanya ada sikap gelisah, ada sikap nggak nyaman, kehidupan nggak nyaman. Ketika di ruqyah, ada nggak dampak bedanya? Kalau seandainya ada, hilang emosi, hilang kekhawatiran, hilang kecemasan, berarti sudah hancur apa? Susunya. Tengok aja gitu. Tapi kalau seandainya masih ada, ya berarti masih ada setannya di situ. Karena ruqyah itu macam pengobatan. Kadang-kadang tidak bisa sekali, harus berkali-kali. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, bagi pemula yang ingin menggapai manisnya keimanan, bagaimana memulainya? Namullah alam bisawab. Kata para ulama, memang mau tidak mau yang paling mudah adalah kita itu berkawan dengan kawan-kawan yang salihah. Karena disebutkan as-sahibu sahib, itu yang paling gampang. Itu yang paling gampang. Karena anak tipikal, anak Pak ya, Bu. Kapan orang salah, anak tuh mudah untuk cepet datang nasihatin. Ngomong, anak tuh orangnya fair-fairan, ngomong di depan. BB, anak tuh nggak suka gena-genaan. Karena anak tuh dari dulu tipikalnya as-sarahatu raha, terus serang itu menenangkan. Anak nggak suka main di belakang, ngomong di depan apa, di belakang apa, anak nggak suka. Anak tuh sarahatu raha, as-saraha raha. Namanya terus serang tuh akan tenang. Nah, kalau kita punya kawan-kawan yang soleh, sifat mereka seperti apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka itu mudah untuk saling mewasiatkan kepada kebenaran. Semisal ini, ibu-ibu nggak datang atau bapak nggak datang kajian, nanti diingatkan. Afwan Pak, anak udah lama nggak lihat antum kajian, kemana antum? Diingatkan. Itu posisinya kalau punya kawan yang baik. Jadi sebenarnya yang paling mudah kalau kapan kita punya bimbingan dari kawan. Kapan kita punya bimbingan dari apa? Kawan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung perangai siapa? Kawannya. Kawan. Waalaikumsalam Ustaz, apakah orang muslim yang taat bisa diuji dengan kefakiran? Bisa. Bisa nian. Siapa yang diuji dengan kefakiran? Wallahi banyak. Bilal bin Rabah, Amir ibn Fuhairah, Suhaib ar-Rumi. Ini semua mereka adalah budak-budak yang ditawan kondisinya. Miskin, mereka nggak punya apa-apa. Jadi sangat bisa Allah uji orang beriman dengan apa? Ekonomi. Buktinya apa? Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal." Kami akan uji kalian berupa rasa takut, minal khauf, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan kurangnya apa? Harta. Ini kan masalah ekonomi semua, kefakiran. Pertama takut, kemudian kedua rasa lapar, yang ketiga apa? Berkurangnya harta. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Kasih kabar untuk orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika ditimpakan musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sangat mungkin diuji dengan ujian cobaan kefakiran. Siapa? Abu Hurairah miskin, Abu Darda miskin, Abu Qatadah miskin. Makanya mereka cemburu sama orang kaya seperti Abu Bakar, Umar, Utsmannya.
Tolhahnya, Sa'id bin Abi Waqqasnya, Abdurrahman bin Auf, mereka dicemburu. Abu Darda, Abu Qatadah datang ke Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini datang bawa pahala besar, kami nggak sanggup. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi mereka sedekah dengan jumlah yang banyak, kami nggak bisa sama sekali. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Awala adullukum, maukah aku kabarkan kalian sesuatu hal yang bisa dihitung dengan sedekah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa tahmidatin sadaqah wa takbiratin sadaqah wa tahmidatin sadaqah wa tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah dan wa nahyin 'anil munkarin sadaqah wa fi buti ahadikum sadaqah. Pertama, tasbih itu apa? Sedekah. Sama sedekah harta. Tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil ini ucapan la ilaha illallah, bukan tahlilan. Tahlil ini maksudnya ucapkan la ilaha illallah. Hitungan apa? Sedekah. Takbir juga sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar juga apa? Sedekah. Sampai bersetubuh pun apa? Sedekah. Bersetubuh sedekah, insyaallah. Makanya Bu, kalau ekonomi bapak juga susah, udahlah, ini jangan malas zikir. Harusnya kita lagi ekonomi susah, rajin apa? Zikir, rajin zikir. Ini tasbih malas, takbir malas dan sebagainya malas. Tapi ternyata pulanglah mereka nih, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Qatadah, kawan-kawannya. Ternyata tasbih mereka rajinnya, Masya Allah, takbir rajin. Abu Bakar mikir, kenapa mereka kok rajinnya takbir, tahmid semuanya? Dikabarkan karena mereka datang ke Rasul minta solusi. Kami nggak punya harta, apa solusinya? Dikasih solusi. Oh, Abu Hurairah, Abu Bakar nggak tinggal diam, Umar nggak tinggal diam. Mereka rajin sedekah, mereka rajin apa? Zikir, subhanallah, alhamdulillah, terus kayak gitu. Cemburulah ghirah muncul dari Abu Darda. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, yaf'aluna kama fa'alna. Mereka saat ini ngerjakan apa yang kami kerjakan. Rasul cuma bisa diam. Apa kata Rasul? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan Allah yang Allah berikan untuk siapa yang Allah kehendaki. Sudah mau bilang apa lagi? Ya Rasul bukan di tangan Rasul rezeki manusia, bukan di tangan siapa? Allah. Nah, jadi ala kulli hal, bisa nggak kaum muslimin ditimpa dengan ujian kemiskinan? Jawabannya apa? Bisa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz bersama tim selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana menasihati anak perempuan yang sudah SMA agar terjaga dari fitnah HP yang membuat lalai akan tanggung jawabnya seperti sholat ditunda-tunda, malas dalam pekerjaan? Caranya, lihat dia lalai gara-gara apa? HP. Sebenarnya yang harus dicabut apa? HP-nya. Ustadz kan butuh gara-gara tugas, kasih kalau kerjain tugas, udah. Makanya kalau ngobatin orang kecanduan itu udah ribet, udah susah. Harusnya dikasih batas. Cara seperti itu. Karena disebutkan cara ngobatin sesuatu hal, cari penyakitnya di mana. Ternyata lalainya dia, nggak ada tanggung jawabnya dia, sholatnya dia rusak gara-gara ada HP. Berarti penyakitnya di HP, sembuhkan di HP tadi. Berarti mau tidak mau memang harus dihindarkan HP-nya langsung. Mau nggak mau, tidak ada istilah tawar menawar. Tapi kalau mau buat tugas kasih, tapi dibatasi apa? Waktu. Itu harus seperti itu. Itu harus seperti itu. Nah, ibu-ibu mungkin dulu punya anak-anak yang main PS ya. Main PS itu terbatas permainannya. Game-nya terbatas sesuai dengan apa yang dia miliki. Game yang ada di HP ada nggak batasnya? Setahu anak tinggal download baik. Mau yang ular tinggal download, mau yang apa yang burung yang Angry Bird itu tinggal download semua. Dulu nggak harus beli, ini terbatas. Yang PS saja bisa lalai, apalagi yang HP. Yang terbatas saja bisa lalai, apalagi yang tidak ada batasnya. Allah alam. Salam Ustadz, Afwan yang bertanya di luar tema, bolehkah memanfaatkan sarana gratis di acara ulang tahun negara seperti naik MRT, busway gratis? Syukran. Boleh, karena kita tidak ingin merayakan acara itu.
Tapi mau nggak mau semua kondisi transportasi digratiskan pemerintah dalam kondisi acara ulang tahun mereka. Kita nggak niatkan acara itu, tapi kita dapat apa secara mau nggak mau dikasih. Makanya kami itu dulu pernah kondisi karena kami kuliah di Jember, karena kuliah di SCDI. Di situ kan banyak nahdiyin. Alhamdulillah kami hidup rukun-rukun aja, bagus-bagus saja. Mereka pun tahu kami nggak akan datang di acara mereka. Tapi makanannya itu mereka kasih untuk kami. Jadi kami itu berusaha untuk ngasih makanan untuk mereka. Mereka juga ngasih makanan karena kami kan istilahnya SCD ini termasuk bagus Pak, sosialnya termasuk bagus, bahkan membagikan sembako dan sebagainya. Jadi masyarakat sekitar tuh bagus. Tapi mereka ngasih makanan untuk kami yang berada di kontrakan di luar. Gimana kondisinya? Ya sudah kami terima. Beberapa mahasiswa nanya, Ustadz apa hukumnya? Hadiah. Kalau hadiah boleh nggak diterima? Boleh. Anda ambil contoh sekarang. Nabi pernah nggak diundang sama seorang orang Yahudi untuk makan? Pernah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudiyyun li ta'amin. Nabi pernah diundang makan oleh seorang Yahudi. Ini kata Anas. Orang Yahudi di zaman itu semua transaksinya pakai apa? Riba. Semua orang Yahudi Madinah semua riba, bisa dipastikan semua riba, ada yang nggak riba. Nabi datang nggak? Datang. Nabi SAW datang. Apa kata Anas bin Malik? Faja'ala yatatabba'ud dubba. Maka beliau itu saking senangnya sama makanan yang dihidangkan, beliau ada yang senang beliau labu. Beliau cari labu itu sampai beliau lahap makan nih. Masya Allah. Anas bin Malik nggak suka labu. Apa kata Anas? Fakuntu uhibbud dubba'a min yauma idzin. Sejak itu aku langsung suka makan labu karena melihat Rasul lahap makan labu. Itu kalau udah cinta. Ana suka durian, ibu-ibu tak suka. Atau bapak-bapak tak suka semisal. Ana Ustaz, Masya Allah, seneng durian gara-gara antum lahap. Hele. Itu gombal itu. Omong kosong. Antum tahu biasanya anak itu akan makan apa yang dimakan ibunya. Kenapa? Karena cinta sama ibunya. Anak ambil contoh ringkas saja. Di kami itu ada pindang sama tempoyak. Orang-orang Sumsel tuh banyak makan pindang, banyak makan tempoyak. Kalau anak orang Medan disuruh makan tempoyak, anak enggak. Tapi mereka lahap semua. Kenapa? Karena bapak mama mereka makan apa? Tempoyak. Cinta. Orang yang dia cintai makan dia akan ngikut. Istri anak tahu cinta sama anak. Kenapa? Dulu itu enggak. Dulu tuh nggak suka durian. Nggak suka. Anak ini orangnya agak iseng. Ana makan durian, ana cowel pipi istri ana durian, cuap. Awalnya dia agak mual-mual gitu kan. Tapi lama-lama ana suruh deh makanlah. Dicoba dia pelan-pelan, ditahan sama dia. Entah kenapa ya, ana nggak tahu. Wallah alam, pala ana tanya keluarganya, dulu makan durian enggak sama sekali. Kata abiknya, kata umi, enggak makan sekali sama sekali. Sekarang Pak, kalau musim durian, insya Allah kami itu nyari durian. Apa istilahnya, buru, hunter gitu loh, nyari durian sama istri anak sekarang. Nah kalau antum suka makan jengkol, istri tak suka, sampai sekarang tak suka jengkol lah, bahaya. Berarti tidak apa? Gak cinta. Soft, canda. Tapi ala kulli hal Nabi SAW tetap datang memenuhi undangan orang Yahudi. Jadi seperti itu. Jadi hadiah, bebas saja hadiah. Itu hadiah dan kita nggak mau merayakan itu karena kita butuh kayak gini. Ada semisal fasilitas apa, dapat hadiah apa gitu. Syekh Ibnu Utsaimin tanya, antum tahu nggak biasanya beli sabun nanti diundi dapat apa gitu? Apa hukumnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu bukan undian. Pada hakikatnya kita butuh apa? Butuh sabun. Ketika itu diundi, itu hadiah bentuknya, bukan judi.
Kecuali orang mau dapat hadiah, maka dia beli apa? Sabun. Itu memang betul judi. Tapi kita memang butuh apa? Sabunnya. Dikasih undian hadiah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu hadiah yang diundi, dan hadiah diundi itu terjadi di zaman Nabi. Contohnya Nabi SAW memberikan hadiah satu istri untuk berangkat safar. Cuman satu, nggak bisa banyak. Istri Nabi banyak. Yang berangkat safar yang nemenin Nabi cuma satu. Nabi undi. Muncul nama fulana, muncul nama fulana. Diundi nggak itu? Diundi. Hadiah halal. Tapi kalau aslinya memang dari awal memang mau beli itu gitu loh ya, itu nggak boleh. Mau ikut judi maka beli itu nggak boleh. Itu namanya judi. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi ala kulli itu fasilitas negara ya kita pakai, bukan berarti oh kalau kayak gitu kita nggak bisa naik transportasi dan sebagainya, itu enggak. Diperbolehkan, wallah. Fadhil yang lain. Udah habis ya? Tapi ini waktu kita sudah habis. Ana mohon maaf kalau ada kesalahan dari ana. Insyaallah Pak, ana masih ada di Masjid Rahmatan lil Alamin, Pak ya. Marala ya, Rahmatan lil Alamin. Ana enggak tahu nampak ini rutin, Pak, nampaknya. Ana enggak tahu tapi di MT Babur Rahmah ya, tapi kalau ana di DKM Al-Ukhuwah BSD ana rutin. Nanti coba didiskusikan aja, ana minta tolong didiskusikan sama Pak Agus tadi. Maksud ana itu karena kata beliau banyak yang minta. Makanya kata beliau, Ustadz kalau pekan keempat bisa nggak ditambah? Ana bilang mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan insyaallah bisa. Jadi karena Jakarta Selatan minta juga, beberapa yang minta kata Pak Agus tuh kemungkinan nampaknya nambah antum nampaknya. Jadi anak di sini nanti anak bebaskan antum mau rutin atau nggak rutin bebas. Tapi kalau di DKM Al-Ukhuwah tuh rutin insyaallah. Jadi pekan kedua selalu ke sana. Sama subuh Ahad itu di Masjid Musalla Al-Mukhlisin, sama duhanya di Masjid BSD insyaallah. Nama itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf kalau ada salah. Ya ala kulli, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa ana. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.